Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania, Kepala TK Pertiwi 140602 Desa Jogopaten, Kecamatan Bulus Santren, Kabupaten Kebumen. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap semua lini kehidupan. Di dunia pendidikan dibutuhkan manajemen yang tepat agar layanan pendidikan dapat berjalan secara maksimal. Demi keamanan dan pencegahan penyebaran virus corona, pemerintah melakukan pembatasan aktivitas seluruh masyarakat untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan kepada seluruh pendidik di semua jenjang pendidikan agar dapat menciptakan suasana pembelajaran di rumah yang menyenangkan bagi peserta didik. Oleh karena itu, peran kepala sekolah serta guru sangat dibutuhkan dalam memanage dan mengelola pendidikan dan pembelajaran dalam rangka meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar dan layanan pendidikan di masa COVID-19 ini. Baik implementasi pembelajaran jarak jauh atau daring maupun dari pembelajaran di luar jaringan atau luring. Beginilah suasana sekolah kami setelah masa pandemi COVID-19. Sepi tidak seperti sebelumnya. Tempat bermain kosong, ruang kelas kosong, tidak ada aktivitas. Sebelumnya, anak-anak bebas melakukan berbagai kegiatan bersama-sama di sekolah. Dengan melihat latar belakang yang demikian, saya sebagai kepala sekolah merasa perlu melakukan inovasi untuk mengoptimalkan layanan pendidikan pada masa pandemi COVID-19 ini di lembaga kami. Pada kesempatan kali ini, kami sebagai kepala sekolah di TK Pertiwi 140602 Desa Jogopaten, Kecamatan Bulus Santren akan menyampaikan best practice tentang upaya peningkatan layanan pendidikan di masa pandemi COVID-19 berbasis manajemen sekolah. Adapun yang menjadi permasalahan kami adalah 1. Faktor guru atau pendidik. Pendidik harus melek IT dan kreatif dalam menggunakan metode pembelajaran agar pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini dapat berhasil dengan maksimal. Faktor kedua yaitu faktor peserta didik dan keluarga. Peserta didik merasa bosan dengan kebiasaan belajar yang baru. Terlebih lagi pada pembelajaran anak usia dini yang notabene kesehariannya guru dan siswa lebih memilih untuk bermain secara tatap muka dan berinteraksi langsung. Selama di rumah, peserta didik wajib belajar baik secara daring maupun secara luring yang dipandu oleh guru dan didampingi oleh orang tua. Orang tua yang terbiasa pasrah ke pihak sekolah dalam hal pembelajaran saat ini mau tidak mau harus mengawal dan memantau kegiatan pembelajaran anak-anaknya dari rumah. Keluarga yang acuh tak acuh terhadap kegiatan belajar dari rumah menjadi hambatan tersendiri bagi peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar. Faktor ketiga yaitu fasilitas. Di era pandemi COVID-19, fasilitas yang berupa alat-alat atau fasilitas yang berbasis teknologi sulit untuk dijangkau dalam menyiapkan fasilitas pembelajaran jarak jauh. Di antaranya fasilitas handphone yang berbasis Android dan penyediaan dana tambahan untuk membeli kuota internet yang berkala selama pandemi COVID-19 untuk fasilitas pembelajaran daring. Bagi sebagian peserta didik, hal tersebut sangat memberatkan. Strategi pemecahan masalah diawali dengan penyusunan program yang dituangkan di dalam kurikulum satuan pendidikan. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, misalnya peningkatan kompetensi guru tentang IT yang diselenggarakan oleh pemerintah desa secara gratis. Guru mengikuti diklat secara daring dan melakukan pengimbasan
hasil diklat di lembaga maupun di gugus. Guru dapat menggunakan IT untuk pembelajaran jarak jauh, misalnya membuat link Twibbon, membuat video pembelajaran, dan menyampaikan materi pembelajaran kepada orang tua menggunakan Google Meet. Pemecahan masalah peserta didik dan orang tua melalui program Family Time. Kegiatan guru kunjung dan PTM terbatas. Program layanan kesehatan dan gizi. Layanan kesehatan. Kegiatan layanan gizi dengan program Cooking Family. Guru membahas kandungan gizi dari kiriman foto atau video. Terima kasih Bunda dan juga Mbak Gali yang sudah membuat kolak pada sore hari ini. Wah, luar biasa nih. Kolaknya ada kacang hijaunya ya yang mengandung serat tinggi, protein juga kalori. Ada pisang yang penuh dengan karbohidrat juga energi serta kalsium. Singkongnya tuh ada karbohidratnya, protein juga vitamin A. Ada santannya yang mengandung kalium serta kalori, serta gula yang mengandung kalori tinggi. Nanti kalau Mbak Gali sudah makan kolaknya, nggak perlu makan yang berat dulu, nggak apa-apa, sudah cukup. Terima kasih Bunda dan juga Mbak Gali. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu Guru sudah menerangkan kandungan karbohidrat yang ada di dalam bahan-bahan di kolak yang sudah dibikin Mbak Gali tadi. Terima kasih Bu Guru atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Gali. Tetap semangat ya, jaga kesehatan dan terus bantu-bantu Bunda biar tahu cara memasak di dapur dan juga banyak pengalaman tentunya. Terima kasih. Program keorangtuaan. Di antaranya parenting dengan tatap muka terbatas. Narasumber dari orang tua maupun dari guru.
tentang pentingnya sholat berjamaah, dan juga penanaman cinta Al-Quran sejak dini melalui list tilawah bagi orang tua melalui WA Group. Yang kedua, literasi, kegiatan membacakan buku oleh orang tua. Sekolah meminjamkan buku cerita seminggu sekali. Kemudian pelibatan orang tua di kegiatan sekolah antaranya piket kelas dan piket screening saat tatap muka. Yang keempat, program perlindungan bekerjasama dengan tim Satgas COVID-19 Desa, penyemprotan disinfektan secara berkala, dan pemasangan banner area wajib menggunakan masker dan mencuci tangan. Faktor fasilitas, terutama terkait tentang keterbatasan kepemilikan HP Android untuk menyampaikan informasi, misalnya PPDB hanya menggunakan banner. Kemudian untuk informasi pembelajaran dibentuk kelompok belajar, satu orang ditunjuk sebagai ketua kelompok untuk menyampaikan informasi kepada anggotanya. Program yang sudah kami laksanakan dalam upaya peningkatan layanan pendidikan selama COVID-19 memberikan dampak yang positif terhadap proses pembelajaran di masa pandemi. Di antaranya, satu, yaitu di masa pandemi ini anak tetap mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai. Kemudian yang kedua, anak semangat dalam kegiatan belajar mengajar di rumah. Orang tua tidak merasa terbebani ataupun kesulitan dalam mendampingi anak. Kemudian yang ketiga, anak dapat menggunakan semua bahan atau fasilitas yang ada di sekitar rumah sebagai sarana belajar. Yang keempat, masyarakat menyadari pentingnya pendidikan anak usia sejak dini. Yang kelima, pandemi memberi pembelajaran kepada masyarakat bahwa belajar tidak harus atau tidak hanya bisa dilakukan di sekolah, akan tetapi bisa dilakukan di mana saja. Program selama pandemi COVID-19 yang dilaksanakan secara daring atau di rumah akan dilaksanakan di sekolah ketika sekolah sudah melakukan PTM secara penuh. Program tentang pembiasaan perilaku baik tetap dilakukan di sekolah maupun di sekolah agar pembelajaran di sekolah berkesinambungan.